bahaya peredaran narkoba. Bahaya peredaran narkoba di Kabupaten Poso ini sangat-sangat memprihatinkan, peredaran narkoba. Jadi orang tua kami tolong dijaga anak-anaknya yang masih sekolah SMP, SMA, ini bahaya, atau baru-baru tamat, bahaya sekali. Karena kalau sudah terpapar, sudah mengkonsumsi barang ini, maka susah sembuhnya. Sarafnya juga sudah rusak dan sangat susah sembuhnya. Jadi bapak-bapak yang punya anak muda, dilihat, diperhatikan. Jam 10 malam kalau perlu sudah harus masuk dalam rumah anak-anak. Jangan kita, anak-anak kita dilihat ada di rumah, tidak masalah. Nah, itu bahaya kalau membina anak seperti mendidik anak. Dilihat ada, tidak apa-apa. Nah, ini bahaya. Jadi diperhatikan, masuk ada tidaknya di dalam rumah. Jam 10 malam kalau bisa sudah masuk di dalam rumah untuk anak-anak kita ini. Bahaya sekali Pak, karena peredaran narkoba ini semakin masif dan masuk ke tingkat sekolah. Bahkan ada yang sampai masuk di anak SD, sampai ke anak SD. Apa tidak bahaya? Selain narkoba ada juga lem itu kayak orang gila isap-isap lem, bahaya. Jadi kepada bapak-bapak sekalian, orang tua kami dihimbau, dipantau anak-anaknya, sama-sama kita ini. Bukan cuma tugas kepolisian itu kalau bahaya mencegah daripada bahaya peredaran narkoba, tapi tugas-tugas orang tua yang paling penting, menjaga anak-anaknya ini, membina anak-anaknya ini supaya tidak terpapar dengan peredaran obat-obat terlarang tersebut. Awal-awalnya dikasih, besoknya dikasih lagi. Setelah dia ketagihan, dia cari, dia beli. Tidak ada uangnya, dia mencuri. Bahkan orang dalam rumahnya, barang-barang dalam rumahnya dia jual. Itu bahayanya. Gitu. Dan kepada bapak-bapak sekalian, kami kalau ada yang melihat pengedar atau memakai, silakan dilaporkan Pak pada babin saya yang ada di sini, silakan dilaporkan. Ini untuk mencegah supaya tidak lebih besar lagi. Gitu. Nah, yang berikutnya, hadirin sekalian, kami mohon waktu lagi. Pilkada sebentar lagi, sudah masuk tahapan pilkada lagi. Jadi kita sebentar lagi ada pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, kemudian calon gubernur dan wakil gubernur. Seluruh Indonesia serentak juga, sama kayak kemarin. Bahkan tensinya nanti ini lebih tinggi dari yang kemarin dari Pilpres. Karena ini seluruh Indonesia serentak juga, lebih tinggi tensinya nanti. Jadi kita mari berpolitik dengan satu, saling menghargai pendapat orang lain. Silakan berkampanye, yang punya kompetensi untuk berkampanye silakan, tim sukses bergerak, tetapi kita saling menghargai satu sama yang lainnya. Tidak gontok-gontokan. Jangan jadikan pilihan-pilihan partai ini, pilihan calon-calon ini menjadi permusuhan bagi berbeda pilihan dengan kita. Kemudian yang terakhir, kami menghimbau lagi kepada kita semua, orang tua kami, sama-sama kita membantu pemerintah, kepolisian untuk menangkal paham-paham radikalisme, intoleransi dan terorisme ini. Jadi di gunung sana pesisir sudah habis, sudah kosong, jangan sampai ada yang isi lagi. Nah, ini bibit-bibitnya paham-paham ini sangat banyak di Kabupaten Poso ini. Ini peran kita semua, bukan cuma perannya kepolisian, perannya para ulama, tokoh masyarakat, orang tua semua. Mari kita saling bahu-membahu membantu bagaimana paham-paham ini tidak berkembang. Nah, paham-paham ini jangan sampai anak-anak kita atau dari kita terpapar paham-paham ini. Tentu kalau ada paham ini yang masuk terpapar pada diri kita, dia akan membuat hal-hal yang bertentangan dengan negara. Dan sampai mereka merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, merongrong keamanan yang sudah sangat tertib, sudah sangat aman di negara kita ini. Nah, ini bahaya. Tentu kalau mereka berbuat tindak pidana, tentu akan ditangkap oleh aparat penegak hukum. Nah, ini kasihan kalau sudah masuk. Dan ini juga bahaya. Susah juga mau sembuhnya ini kalau sudah masuk paham ini. Jadi kalau sudah masuk paham ini, paham-paham intoleransi seperti ini, susah sembuhnya juga. Berpuluh-puluh tahun, bahkan yang sudah masuk sudah ditahan penjara selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, keluar belum sembuh-sembuh, sangat sedikit yang sembuh. Data di Kabupaten Poso sekitar
170 lebih yang baru selesai yang sudah selesai melaksanakan hukuman, ternyata yang bisa sembuh total, yang bisa NKRI total hasilnya tidak lebih dari 10 orang. Yang lain masih berpemikiran, berideologi seperti itu. Jadi kepada kita semua, orang tua kami, terutama yang punya anak muda, kita saling membantu untuk memantau hal tersebut. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.